Hati itu sama saja dengan tidur dengan seorang pria. Apa yang perlu ditakutkan? Jangan nyalakan lampu. Saya tidak terbiasa. Kamu takut padaku. Ini adalah yang pertama bagiku. Sedikit gugup. Dokter, tolong saya. Pakai dulu operasi untuk ayah saya. Saya pasti akan mengumpulkan uang biayanya. Saya pasti akan mengumpulkan uangnya. Nyonya Ki, Anda belum membayar tagihan rumah sakit. Hingga sekarang. Rumah sakit bukan organisasi amal. Ingin menjalani operasi. Kumpulkan dulu uang operasinya. Dokter, saya mohon Anda. Nyonya Su. Kamu. Masih seorang juru masak? Apa maksudnya? Jawab pertanyaan saya. Apakah kamu masih seorang juru masak? Meski begitu, aku tetap dokter. Ini urusanmu apa? Tentunya itu yang terbaik. Dengar ya, asal kamu patuh dan bantu aku melakukan satu hal. Biaya pengobatan ayahku aku yang tanggung. Jatuh. Jangan naik ke sana. Ingat, jangan nyalakan lampu. Jangan sampai dia lihat wajahmu. Jangan beri dia informasi apapun tentang dirimu. Apalagi pikirkan hal-hal yang tidak seharusnya kamu pikirkan. Kalau tidak, ingatlah ayahmu yang masih terbaring di rumah sakit. Kamu lihat aku tidak ada pria, biarkan kita menjauh. Kamu lihat kita tidak ada pria, biarkan mereka kosong. Kamu lihat ini tentang uang pada tahap awal ini. Oke, layananmu. Ayo cuci bersama. Tidak, saya pergi cuci di sebelah. Ayo pergi. Tunggu sebentar, saya akan mengirim seseorang untuk mengantarmu kembali. Ingat, pergi dan berdesak-desakan di bar milikmu. Jam sudah hampir berbunyi. Ayo tidur sekarang. Saya yang akan melakukannya. Mengapa kamu memandangku seperti itu? Penampilanmu di siang hari sangat berbeda dengan di malam hari. Mengapa kamu memandangku seperti itu? Penampilanmu di siang hari sangat berbeda dengan di malam hari. Mengapa kau bilang begitu? Tidak ada apa-apa, hanya bercanda. Dokter, bagaimana kondisi ayah saya? Operasinya sangat sukses. Terima kasih, dokter. Kalau tidak apa-apa, terima kasih. Halo. Halo, Nona Kinsang. Selamat, Anda lulus wawancara akhir di grup Fuji. Silakan siapkan dokumen terkait untuk bergabung. Senin depan datang ke kantor. Baiklah, baiklah. Saya pasti akan tiba tepat waktu. Grup Fu. Kamu benar-benar lolos wawancara di grup Fu.
Memang pantas menjadi perusahaan internasional terkenal di seluruh dunia. Bahkan koridornya begitu megah. Dari mana datangnya orang desa ini? Perusahaan sungguh jahat. Mengapa mereka menerima siapa saja? Apa dia aneh? Mengapa dia tidak bisa mengendalikan mulutnya yang buruk itu? Tidak apa-apa kan? Jangan duduk di lantai lagi. Itu merusak citra perusahaan. Ada apa dengan wakil direktur? Suaranya sepertinya pernah saya dengar di mana. Ayo pergi. Baiklah. Ngomong-ngomong, kamu adalah sekretaris baru itu, kan? Namaku Qin Qin. Qin Sang, namaku Qin Sang. Iya, Qin Sang. Kamu mau pergi melapor ke kantor sekretaris, kan? Ayo pergi bersama kami. Ayo, baiklah. Maaf ya. Wakil direktur, akhir-akhir ini terlihat segar ya. Tampak ceria. Baru jadi suami, memang berbeda. Nyonya pasti sudah sangat lelah akhir-akhir ini. Kalau tidak bicara, orang tidak akan menganggapmu bisu. Tunggu aku. Ini tempat dudukku. Boleh pindah sedikit? Baru datang dari desa. Aku sedang haus. Buatkan aku secangkir kopi, ya. Kamu tidak punya tangan? Tahu saya siapa? Berani berbicara dengan nada seperti itu padaku? Jadi, siapa kamu? Dengarkan baik-baik, aku adalah sepupu perempuan dari istri CEO. Oh, jadi ini hanya hubungan keluarga. Kenapa kamu terdiam? Apa tidak segera pergi? Percaya nggak kalau aku suruh wakil direktur memecatmu? Gadis baru ini cantik banget ya. Dan sangat polos. Kamu buta ya? Mana yang cantik? Baru datang sudah ngejar aku. Memang sial, bintang sialan. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Berpura-pura apa tadi di bawah? Aku melihatmu. Kau sengaja menempatkan diri ke pangkuan wakil direktur. Bukan berarti kau ingin memikat pria? Wakil direktur baru saja menikah. Pasti dia tidak tertarik padamu. Lebih baik ikut denganku, hehe. Hahaha. Jadi ternyata kau suka yang seperti ini ya? Kamu. Apa ini berarti aku memberimu muka? Apa yang baru saja kau katakan? Hahaha, asisten general manager Lin ini adalah seorang wanita rendahan. Baru saja dia menggoda saya. Dan setelah saya menolaknya dengan tegas, dia masih marah dan memukul seseorang. Ia kan menggoda kamu? Ya. Betul. Kamu tidak bisa menilai seseorang hanya dari penampilannya. Dan ibuku juga berkata, sebenarnya aku juga cukup tampan. Haha. Jadi, ibumu benar-benar mencintaimu. Aku bisa bersaksi. Asisten Li membantu saya. Baru saja melihatnya dengan mata kepala sendiri. Qin Sang terus bergesekan dengan Li Kun. Sangat nakal banget. Baru setelah Li Kun mendorongnya, dia membalikan badan dan memukul. Kamu bohong, aku memang memukul dia. Tapi dia yang terlebih dulu menyerangku. Kenapa kamu malah berbohong? Aku sendiri yang menyaksikan. Kamu bilang apa? Meski sangat lapar dan haus. Harusnya tetap perhatikan situasinya juga kan? Ini kan di kantor. Ternyata kamu terlihat polos. Tapi ternyata tingkah lakumu begitu bebas ya? Di ruang rekreasi yang ramai orang begini. Seberapa mendesak sih? Ternyata, dia terlihat sangat polos. Tapi di belakang layar, dia bermain sangat bebas.
Siapa yang bisa dia sukai kalau sampai Li Chen tertarik? Kamu tahu, jika aku mengacungkan jari, bisakah dia datang seperti anjing yang haus cinta? Hahaha. Benar-benar tidak malu-malu. Citra perusahaan sudah hancur semua, ya. Apa yang terjadi? Wakil Direktur. Karena masing-masing bersikeras, mari kita periksa rekaman CCTV. Jika sekarang mengaku, paling banyak hanya dipecat. Jika melihat rekaman pengawas, itu berarti masuk penjara. Barusan, memang benar, saya tergoda. Bersihkan barang-barangmu dan pergilah nanti. Maaf. Jangan minta maaf. Kalau berguna, apa kita butuh polisi? Pergilah. Wakil Direktur, dia mau lari. Wakil Direktur, dia mau lari. Kamu. Siapa yang mau lari? Aku juga tidak melakukan apa-apa. Kenapa harus lari? Melakukan kesalahan. Maksudmu adalah kamu menuduhku tanpa bukti, kan? Bukan maksudku seperti itu. Kamu juga bawa barangmu dan pergi. Oh, kakak ipar. Kamu tidak mengingatku lagi? Deputi Direktur, ini sepupu istri. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus minta maaf. Minta maaf tidak perlu aku ajari, kan? Kinsang baru saja mungkin saya salah lihat. Maafkan aku. Tapi kamu juga harus merenungkan. Kenapa Li Kun tidak mengambil keuntungan dari orang lain? Hanya mengambil keuntungan darimu? Apakah kalian tidak mencium bau apapun? Tidak ada bau. Padahal jelas ada bau busuk. Kamu bilang kamu seorang gadis, bagaimana bisa ada bau ayah yang begitu kuat? Cobalah untuk merenung. Gadis kecil itu punya temperamen yang besar. Sepertinya wajah wakil direktur juga tidak terlalu berpengaruh. Kamu juga tidak ada kerjaan, kan? Kebetulan di Afrika ada proyek yang sedang dikembangkan. Jangan, ayah. Anda adalah ayah kandung saya. Aku salah, oke? Nih, aku bilang ke kamu. Ada cewek penggoda yang mau menggodaku. Kamu serius? Tentu saja serius. Cewek penggoda itu. Dia Kinsang, apa nama dia? Ibu, tadi kamu juga dengar. Ternyata Kinsang adalah seorang wanita licik. Dia milikku di malam hari. Dan di siang hari dia berani menggoda dia di kantor. Lagi pula, dia tidak tahu bahwa Fu Yan adalah orang yang sama di malam itu. Kau terlalu banyak membayangkan. Tapi Chenro baru saja berkata. Apa yang dikatakan Chenro adalah benar. Kamu juga harus menggunakan otakmu sendiri. Kalau orang lain cuma ngomong sedikit langsung naik pitam. Tapi dia tetap jadi bom waktu di ujian ulang. Kalau sampai penelitian ulang menemukan celah apapun. Harus cari cara biar dia keluar dari ujian ulang. Selesaikan semua dokumen ini. Aku butuh segera. Ingat, kalau belum selesai hari ini, jangan pulang. Ini bukan tugas aku lagi. Yang kukatakan adalah milikmu, itu milikmu. Apakah kamu ingin menyelesaikan ini denganku sampai ke wakil presiden? Kamu harus berpikir dengan baik. Wakil presiden adalah iparku. Meskipun aku melakukan kesalahan, dia akan membantuku. Dan apa yang kamu bisa lakukan? Hubungan keluarga ini bahkan berani melawan denganku. Tidak mempertimbangkan betapa tidak berarti dirimu. SSSH. Yu. Kamu ngapain? Aku ketakutan banget. Ada apa? Apa kamu ketakutan? Oh, aku datang cuma mau tanya kenapa listrik tiba-tiba padam. Bagaimana saya tahu? Tanya ke pengelola saja. Saya akan tanya ke pengelola. Ah,
Kamu. Tadi kamu sengaja menakut-nakutiku, ya? Tidak, Pak Wakil Direktur. Saya tidak punya. Kamu terlalu berpikir. Benar. Tentu saja benar. Gelang tanganku hilang. Apakah ini? Itu dia. Ini adalah yang diberikan ayahku dari kuil Lingin. Barang-barang yang sudah diberkati oleh master sangat ajaib. Jangan begitu saja percaya tahayul. Beberapa hal memang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Kamu harus percaya. Seperti mulut burung gagak saya. Apakah Aryan akan pulang malam ini? Segera kembali. Saya pergi duluan. Kamu juga cepat-cepat turun ya. Baik, Fuzong, hati-hati di jalan. Ma, Fuyan mau kembali. Aku akan telepon King Sang. Kenapa tidak mengangkat telepon? Gimana, Ma? Dia mengangkat telepon gak? Masih belum mengangkat. Aneh si bajingan ini kapan lagi bikin aku kecewa di saat penting. Tuan dan Nyonya kembali. Bagaimana ini? Tuan dan Nyonya kembali. Ya. Apa yang harus dilakukan? Panik apa? Kamu temani Fuyan ngobrol sebentar. Agar bisa mempererat hubungan suami istri. Aku lanjut menelepon Kin Sang lagi. Ya. Ayan, kamu sudah pulang. Kamu sudah makan malam? Kamu sudah dimakan di kantor? Ah, aku juga sudah makan. Tapi sekarang perutku sedikit lapar lagi. Pas sekali, Buang telah memasak dessert. Mau tidak mau kamu menemaniku makan sedikit? Baiklah. Buang membantu menyajikan 2 porsi dessert untukku dari Aron. Baik. Nyonya, sudah diperbaiki. Ada masalah apa saja hubungi saya. Baik, terima kasih. Halo? Wah, Tuhan, akhirnya tersambung. Kamu sekarang di mana? Saya di kantor. Ada apa? Kau segera turun. Tunggu di depan pintu. Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Kau mau apa? Kau bilang sekali saja sudah cukup. Antara kita hanya ada 2 musim kunang-kunang. 2 musim kunang-kunang. Hahaha, Kin Sang. Kamu tidak mungkin berpikir bahwa satu malammu benar-benar seharga itu. Kamu ingin mengambil kesempatan. Aku memang mengambil kesempatan. Mau bagaimana lagi? Jika ayahmu tahu putrinya harus menyerahkan diri pada pria asing. Hanya untuk menyelamatkanmu. Apakah jantungnya yang baru saja dioperasi dapat menahan pukulan seperti ini? Ya, dia mengancam saya. Panah tidak bisa mundur. Qin Sheng. Kamu tidak boleh menarik diri. Itu saja. HMPH. Tentu saja, dia adalah wanita murah dengan dukungan finansial. Perempuan murahan seperti kamu. Berpura-pura jadi perempuan terhormat. Apa kamu tidak lapar? Kenapa tidak makan? Akhir-akhir ini cuaca terlalu panas. Mungkin aku agak pusing. Tidak ada selera makan. Apa perlu memanggil dokter keluarga untuk memeriksa? Tidak perlu. Maksud saya, ini sudah hampir selesai. Jadi tidak perlu mengganggu dokter keluarga lagi. Aunty, kamu mau kemana? Oh, saya mau ke ruang baca untuk menyelesaikan beberapa hal. Baik, saya akan mandi dulu. Perempuan brengsek itu kemana saja sebelumnya? Kenapa tidak mengangkat telepon? Saya tidak melihatnya. Saya melihat Anda jelas-jelas menerima uang tapi tidak ingin melakukan pekerjaan. Apakah Anda tahu bahwa baru saja saya harus menenangkan Fuyan Yu? Kamu harus menahan sifat burukmu. Waktunya tidak banyak. Biarkan dia segera pergi mempersiapkan diri. Jika ada masalah malam ini,
Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Aku pergi mandi dulu. Kami mencintaimu. Dan bawa jalan malam musim semi. Tadi tidak baik-baik saja. Sayang, kamu sudah bangun. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Benar-benar ada orang yang perbedaannya begitu besar siang dan malam. Wakil Direktur Lu tiba lebih awal dari jadwal. Saya sudah menyiapkan hotel untuknya. Tolong sambut dia dengan baik. Saya akan segera pergi. Apa kamu mau keluar? Bertemu klien penting. Sarapan dulu sebelum pergi. Saya minta ibu membuatkan makanan kesukaanmu. Aku sudah tahu dia itu orang yang licik. Ini adalah gelang tanganmu. Benar, itu milikku. Kak Jie, gelang tangan yang baik kenapa bisa putus begitu saja? Ini sebenarnya milikmu yang berharga. Atau ini hanya ide brilianmu? Kalau kamu tidak puas, bisa ganti orang, HMPH. Hahaha. Nona Qin, jangan kira aku tidak tahu apa niatmu. Aku sarankan kamu. Sebaiknya simpan saja pikiranmu itu. Pikirkan tentang ayahmu. Kau hanya akan mengancamku dengan ayahku. Hal buruk tidak ada di hati. Yang penting itu berfungsi. Betul, besarkan juga pekerjaanmu di wawancara kerja itu. Mengapa harus kubuang? Tidak ada banyak alasan. Kamu cukup buang saja. Kalau tidak, apa yang akan kamu katakan padaku? Katakan aku tidak akan membuangnya. Oh, dan ada wanita. Kesabaran setiap orang itu terbatas. Kalau kamu terus memaksa aku, hari ini aku akan pergi memberitahu pria itu. Sebenarnya aku adalah seorang pengganti. Paling tidak kita semua bisa bermain-main. Kamu. Bu Bibi, ada apa dengan panggilanmu kepadaku? Ruoru, bantu Bu Bibi dengan sesuatu, ya? Tentu, hitung emosinya. Nanti ya. Bibi akan menghargaimu dengan baik. Sampai jumpa ya. Jatuh dengan keras. HMPH. Biar kamu minum untuk menghormati. Tidak makan. Minumlah sebagai hukumannya. Kamu suka mengancam orang. Bawa secangkir kopi itu ke wakil direktur. Mengapa kamu tidak membawanya sendiri? Aku suka perintahimu. Bagaimana? Jangan banyak bicara, buruan. Nanti lihatlah bagaimana kamu menyelesaikannya. Nyaman. Direktur Lin. Kinsang, ada apa?
Kopi wakil direktur sudah siap. Taruh sini saja. Kalau begitu, saya pergi dulu. Tunggu sebentar. Mau kau periksa dulu vice presidennya sudah siap belum? Pelanggan masih menunggu loh. Itu suatu hari nanti. Apa yang kau lakukan? Oh, vice presidennya adalah. Dia vice president Lin yang memintaku bertanya apakah Anda sudah siap. Kalau sudah, keluarlah cepat. Oh. Maaf. Gadis kecil. Saat Qin Sang baru saja pergi. Wajah kecilnya merah merona. Seperti baru minum satu botol Lafite tahun 82. Kamu menggodanya, gadis kecil. Kalau aku tidak salah ingat. Ini kopi saya. Saya seorang pekerja keras yang rajin. Setiap hari di kantor diperlakukan seperti sapi. Tidak mungkin Pak Lu sepelit itu. Bahkan tidak mau mengeluarkan uang untuk secangkir kopi. Jangan bercanda, ayo pergi. Ah, baiklah. Kau, ada apa? Ada yang tidak beres, ya? Tidak, aku tidak bisa menahan diri lagi. Apakah kamu makan sesuatu yang buruk? Aku bisa makan apa? Hanya minum secangkir kopi saja. Tunggu. Kopi. Jason. Qin Sang, datanglah ke sini. Qin Sang, apa sebenarnya yang kau masukkan ke dalam kopi? Aku hampir tidak bisa bertahan lagi. Aku tidak memasukkan apa-apa ke dalam kopi. Wakil direktur. Tadi aku melihat dengan mata kepalaku sendiri Qin Sang menyeduh kopi di pantry. Dia juga dengan diam-diam menuangkan sesuatu ke dalamnya. Awalnya aku mengira itu gula. Sekarang melihat asisten umum Lin seperti ini. Itu mungkin yang dimasukkan hanyalah obat pencahar. Apa dia sedang bicara omong kosong? Ini jelas kamu yang menyeduhnya. Qin Sang, alasanmu terlalu lemah. Kalau aku yang menyeduh kopi, mengapa kamu yang mengantarkannya? Kamu yang memintaku untuk berhenti. Lucu saja aku tidak tanganinya. Kenapa harus kamu yang melakukannya? Wakil presiden pasti masih marah karena Anda memihak padaku terakhir kali. Dan mencari kesempatan untuk membalas dendam. Karyawan seperti itu yang sangat membalas dendam itu terlalu menakutkan. Dan berani menyerang Anda. Cepatlah minta dia keluar dari perusahaan. Bagaimana kamu tahu itu untuk wakil presiden? Apa kau bilang kopi yang kubuat? Dan kupasuk ke dalamnya. Lalu bagaimana kau tahu itu untuk wakil presiden? Jangan lupa bahwa orang yang minum kopi sekarang adalah Presiden Lin. Itu juga orang yang kebetulan pada Presiden Lin. Aku hanya menebak. Gadis kecil, berapa kali aku sudah bilang padamu. Jangan membuang sampah ke saluran air yang berlangsung lama. Kenapa kamu tidak memahami bahasa manusia? Siapa yang membuang sampah sembarangan? Saya baru saja melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ini adalah sisa teh diet yang belum keluar dari paket. Itu yang kamu buang ke saluran air. Namun, teh diet ini mereknya cukup kuat. Kali terakhir, pasangan saya mengalaminya hingga diare sepanjang hari. Kamu minum bersama kopi, ya? Hati-hati, bisa bikin kamu pingsan. Kakak ipar, aku tidak tahu tentang teh diet apa. Jangan dengarkan dia sembarangan bicara. Fakta lebih kuat dari kata-kata. Chenro, kamu berani sampai ke wakil direktur. Benar-benar menakutkan. Kamu bahkan mengusir dia dari kantor pusat. Aku tidak mau lagi melihat dia di lantai ini. Baik, Chenro. Silakan lapor ke Departemen Administrasi. Mulai dari karyawan tingkat dasar. Apa? Kakak ipar. Cepat pergi, cepat pergi. Tidak ada yang memintamu mengundurkan diri. Baiklah, Direktur Fu, beri pengecualian. Jangan sok kenal, pergi saja. Tuan Fu, lihatlah penampilanku sekarang. Sepertinya aku tidak bisa menemanimu untuk bertemu Tuan Lu lagi. Mungkin cari orang lain untuk menemanimu. Dia saja. Baiklah, kenapa kamu masih bengong? Segera bereskan barang dan ikuti. Baiklah. Aduh, nona kecil. Nona kecil tadi. Apakah aku membuat masalah? Tidak, Bu, kamu sudah melakukannya dengan baik. Terima kasih. Maaf, Tuan Lu. Baru saja ada sedikit kecelakaan di jalan.
Membuatmu menunggu lama. Tuan Lu, Anda sangat sibuk. Memang begitu kalanya. Saya lupa tentang saya itu wajar. Pak Lu, Wakil Presiden kami sangat menghargai kerjasama dengan Anda. Benar-benar bukan sengaja. Barusan di jalan dia masih bicara. Bicara tentang harus minum 3 gelas sebagai hukuman. Untuk minta maaf kepada Pak Lu. Benar-benar hehehe. Total Land terhadap diriku menghukum dirinya sendiri dengan minum 3 gelas. Hahaha. Hahaha. Haha. Hahaha. Hahaha. Sajikan makanan. Wah, ternyata ada jamur goreng. Sepertinya kamu suka makan jamur. Pelayan, tolong bawa 2 piring jamur tumis lagi. Pak Lu, saya paling suka jamur tumis. Anda benar-benar seperti yang diceritakan, tampan dan menawan. Sangat karismatik. Membuat orang merasa sejuk dan nyaman. Yang terhormat Pak Lu. Seandainya saya tidak bekerja di bawah wakil direktur. Saya benar-benar ingin bekerja di sini. Hahaha. Saya nggak berani bersaing dengan wakil direktur. Hahaha, ayo kita makan bersama. Sering. Kalau begitu, saya berharap kerjasama kita berjalan lancar. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Sampai jumpa lagi, Wakil Direktur. Ada apa, Wakil Direktur? Perutku sakit. Bukannya baru saja 3 gelas itu. Wakil Direktur tidak tahu kalau perutmu bermasalah. Kau bawa obat? Kau pikir? Oh, tadi di jalan ke sini. Aku lihat ada apotek di bawah sana. Aku akan beli untukmu. Silakan istirahat sebentar, saya segera. Apakah ini perjalanan waktu? Ini di mana saya berada sekarang? Tuan Jin. Akhirnya saya menemukan Anda. Itu bebek yang besar sekali. Siapa sih yang disebut bebek hahaha? Di mana toko bebek itu? Apakah Anda tahu? Minum terlalu banyak di apotek ya? Tentu saja saya tahu jalan ke sana. Ayo jalan-jalan. Saya akan membawamu pergi ham. Ah. Orang ini sudah memproduksi obat? Kenapa begitu lambat? Ah. Di mana apoteknya? Saya tidak melihatnya. Apotek itu di mana? Kamu ini Jinsang, hina. Jika bukan karena kamu, saya tidak akan kehilangan pekerjaan. Namun sekarang, semuanya ada di tangan saya. Malam ini saya ingin lihat bagaimana kamu bisa berpura-pura suci lagi. Wanita setia. Katak buruk. Aku paling benci katak buruk. Jauhkan diri dariku, pergi. Pergi. Bodoh, kau masih berani pukul orang. Ah. Sudah 13 tahun. Sayang sekali. Kau adalah iblis. Tornado. Menghancurkan masa muda Aku sudah bilang kepadamu. Jangan datang, jangan datang. Aku sudah katakan padamu. Aku paling benci dengan katak. Kenapa kau masih mencariku? Lembut dan lengket, panas 1000 pasukan menembus awan. Ayo, mataku. Ai Kinsang. Ham. Ai Yaya haha. Jangan datang ke sini. Jangan datang. Hahaha, anak nakal. Kemana saja kamu tadi? Akhirnya aku menemukanmu.
Mengapa perasaan ini terasa begitu familiar? Yaya merasa dirinya sakit. Kepalaku pusing dan sakit. Ah, aku. Aku marah. Cepat turun dariku. Kamu terlalu cantik. Apakah kamu seorang pangeran? Meskipun begitu, itu tidak ada gunanya. Aku tidak suka pangeran sekarang. Aku lebih suka orang yang berusia 180 cm. Dengan otot perut berbentuk 8. Bisakah kamu berubah? Aku bisa mengubah hatimu. Kau terlalu banyak minum. Tapi kau tidak minum alkohol kan? Jangan berpura-pura gila di sini. Cepat turun dari sini. Mengapa kau begitu kasar dengan saya? Aku. Jangan muntah ke arahku. Kim Sang, tutup mulutmu. Kau akan mati hari ini jika kau muntah. Ini di mana? Fuyan. Apakah ini mimpi atau nyata? Kenapa duduk di lantai? Hahaha, lantai lebih sejuk. Aku khawatir mati. Pak Gu, sudah cukup larut malam. Kalau aku pulang terlambat, ayahku akan khawatir. Aku pergi duluan ya. Sampai jumpa nanti. Kalau kutemukan lagi kau sebagai pria sejati, kurangi gajamu setengah tahun. Hahaha, berdasarkan apa? Apakah sepatumu membuat kaos kaki? Ini yang saya muntahkan. Kamu tahu bagaimana rasanya menahan sakit perut? Mandi berkali-kali? Maaf. Setelan jas ini dibuat secara khusus, harganya 1 juta. Sekarang sudah rusak karena kamu. Jadi, apakah kamu akan menggantinya? Ini 1 juta. Wakil Direktur, saya bersumpah pada Anda. Saya tidak akan makan daging kambing lagi. Jika melanggar janji ini, saya tidak akan pernah bisa kaya. Hanya ini. Wakil Direktur, Anda adalah orang di puncak piramida. Orang seperti Anda. Bagaimana bisa tahu? Betapa jahatnya janji ini bagi kita orang kecil. Terutama aku yang suka omong kosong. Setiap kali bicara pasti meleset. Lihat betapa tidak bergunanya dirimu. Terima kasih, Pak Fu. Pak Fu, semoga Anda beristirahat yang baik. Pak Fu, silakan istirahat dengan baik. Selamat tinggal, Bapak Fu. Maaf. Kamu apa yang dilakukan pada gadis kecil itu? Lari terburu-buru keluar. Tak ada apa-apa, kenapa kesini? Aku juga mau tanya. Padahal yang masuk rumah sakit karena diare aku sendiri. Kalian tidak pergi tanda tangan kontrak? Bagaimana bisa sampai ke rumah sakit? Minum sedikit alkohol. Oh, saya ingat. Apakah kamu sekarang punya pacar? Iya, kenapa? Jangan mendekat. Apakah memeluk pacar sekarang sama dengan memeluk mantan? Jadi, apakah memeluk pacar sekarang sama dengan memeluk mantan? Kamu. Apa yang kamu katakan ini kata-kata yang sangat berani? Lumayan bagus ya. Hop, saya ini orang yang cukup setia. Pacar saya sekarang adalah cinta pertama saya. Sejak awal hingga sekarang, saya hanya memeluk satu pacar ini. Jadi pertanyaanmu itu, aku memang tidak bisa menjawabnya. Kalau begitu, tidak ada urusanmu di sini. Kamu bisa pergi. Hei, lepaskan dan bunuh saja dia. Tidak mungkin begitu cepat. Ayo kita pergi. Ayo. Li Kun. Ayo, Li Kun. Kenapa kamu di sini? Jangan datang ke sini. Aku ingat sekarang. Kamu memang katak yang menjengkelkan. Benar kan? Sepertinya kamu menipuku ke tempat itu. Juga berencana melakukan sesuatu yang buruk. Aku sudah tahu aku salah. Nona, lihat aku sudah terluka seperti ini. Tolonglah, maafkan aku. Baiklah. Kalau begitu aku berbesar hati. Membebaskan kamu kali ini.
Ah, ah, ah. Bagaimana dia bisa ada di sini? Pasti baru saja keluar dari ruang perawatan suami kakakku. Kakakku sudah bilang padamu. Dia itu memang sejenis gadis manja. Jika kamu melakukan pekerjaanmu dengan baik, aku pastikan kamu akan kembali ke kelas sekretaris. Kak, tenang saja. Kali ini aku pasti tidak akan membiarkan Qin Sang bangkit kembali. Sasha, berkobarlah perbincanganmu dengan bibi Cu yang kecil. Teleponku terjatuh. Pinjam handphonemu sebentar ya. Ah, Sasha. Aku rasa bibi Cui kecil memikirkanmu hingga tidak bisa tidur. Aku menghitung domba, semua berubah menjadi wujudnya. Jika aku tidak berhasil mengungkapkan perasaanku hari ini, maka aku tidak akan hidup lagi. Baiklah, baiklah. Ini untukmu, wangi hehe. Xiao Cui. Untukmu. Aku berubah menjadi sosok manusia serigala. Untukmu, aku jatuh cinta. Aku ingin tahu rasanya. Oh tidak, supku hangus. Ah, demi Xiao Cui. Waktuku habis. Kamu terlihat sangat cantik. Apakah kamu seorang pangeran? Meskipun begitu, itu tidak ada gunanya. Saya sekarang tidak suka pangeran lagi. Saya sekarang suka pria setinggi 1,8 meter. Atlet dengan 8 perut six-pack. Yah kan? Qin Sang kan cuma makan sedikit jujur. Kenapa jadi gila seperti ini? Dia pasti nggak merasa aku memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan darinya, kan? Kejadian malam ini Tuan Hi sepenuhnya tidak sengaja. Aku sudah melakukan banyak hal yang gentleman. Tidak bisa, tidak bisa. Kalau dia tidak serius. Kalau aku mengirim ini, malah terlihat aku terlalu mengharapkan. Sudahlah. Chuan. Yan, hehe. Hehe. Selamat pagi, Wakil Direktur. Apakah perlu saya buatkan kopi untuk Anda? Tidak perlu, biarkan Xiao yang membuatnya. Oh, saya ya. Lupakan saja, lebih baik kamu yang datang. Ada apa ini? Direktur Huo, kopi Anda sudah siap. Itu Qin Sang. Sebenarnya saya sudah menikah. Saya tahu kok. Kamu tahu, kamu tahu. Kamu masih menghitungnya. Keluar sana ya. Bangun. Saya tidak ingat kok. Luruh rambutku. Kamu sengaja, kan? Mungkin tidak mungkin. Jangan bercanda. Sakit banget, benar-benar sakit. Ngapain di sini? Jangan gerak, nak. Kalau begitu, harus lebih hati-hati. Ya, sakit banget nih. Sepertinya aku datang bukan di waktu yang tepat. Maaf mengganggu. Kamu datang tepat waktu. Cepat ke sini. Kamu ingin aku juga bergabung. Ini mungkin tidak terlalu baik, ya. Tuan Lin, apa yang kamu katakan? Tidak lihat aku sedang tersangkut? Apakah tali yang mengikatnya? Segera bantu aku. Segera datang. Baik. Akan datang, akan datang. Lebih hati-hati sedikit. Perlahan ya. Rambut saya. Maaf ya. Tadi saya kira kalian berdua sedang memikirkan hal-hal yang aneh. Acak-acakan. Tidak tahu bahwa saya sudah menikah. Oh begitu juga. Tadi sambil makan semangka. Sekejap mengalahkan pengingat moral. Lupa sudah bercerai. Omong kosong. Apa?
Baiklah, sudah mengerti. Wakil Direktur. Direktur Cheng sudah datang. Dia bilang sudah membawa anaknya. Kamu turun untuk menjemput dia. Atur seseorang untuk menjaga anak kecil itu. Baik. Jinsang, ini adalah anaknya Direktur Cheng. Lele, bawa dia bermain sebentar ya. Tapi Lele tidak suka berbicara. Juga tidak suka menghiraukan orang lain. Tidak perlu sengaja membawanya bermain. Cukup jaga dia dengan baik saja. Baik, saya mengerti. Lele, mau pergi bermain dengan kakak tidak? Tidak peduli, saya pergi. Silakan pergi. Dua bocah nakal. Lele, kamu mau makan apa? Tidak mau makan ya? Kalau begitu, kamu mau minum apa? Sangat manja ya. Kamu mau main? Kalau begitu aku ajarkan kamu. Apa sudah kena? Coba kamu pakai ini untuk memukul batu itu. Kenapa kamu tanya? Sebaiknya aku yang tanya kamu. Kenapa? Urusanmu apa? Mencurigakan. Pasti ada masalah. Tuan Fu, apa yang kamu katakan barusan akan saya pertimbangkan dengan baik. Dalam 2 hari ini, saya pasti akan memberi kamu jawaban yang pasti. Kalau begitu, kita tunggu kabar baik dari Tuan Cheng. Apakah Lele bermain dengan senang? Apa yang kau lakukan pada Lele kita? Saya tidak berkata. Saya mempercayai kalian sehingga saya menyerahkan anak ini kepada kalian. Tapi hanya dalam waktu singkat ini. Karyawan kalian telah menyakiti Lele. Kinsang, apa yang terjadi ini? Saya tidak tahu. Wakil Direktur, saya bersumpah saya tidak menyakiti Lele. Lele bilang kepada kakaknya, siapa yang menyakitimu? Pergi jauh-jauh dariku. Kau memang memanfaatkan leleku. Tidak akan melapor, kan? Bukti sudah ada di depan mata. Kau masih ingin mengelak. Wah, jadi ini yang kau sebut sebagai etikat baik, ya? Benar-benar tidak bisa dipuji. Pak CEO, tolong tunggu sebentar. Saya sangat memahami perasaan marah Anda. Bahkan jika karena itu Anda menolak bekerja sama dengan kami. Kami tidak akan keberatan. Tapi Kinsang sama sekali bukan orang yang menyakiti anak kecil. Apa yang sebenarnya terjadi? Hari ini saya pasti akan menjelaskan semuanya padamu. Memberikan penjelasan kepada Anda. Kinsang, kamu hari ini terus bersama Lele. Aku tahu siapa dia. Chenro pasti dia. Panggil Chenro ke sini. Baik. Wakil Direktur, kamu memanggilku. Ada apa? Kinsang bilang dia melihatmu di lantai ini. Kenapa kamu datang ke sini? Oh, aku memang meninggalkan sesuatu di sini. Naik ke atas ambil saja. Kamu memang mau ambil sesuatu? Atau mau menyakiti Lele? Siapa itu Lele? Aku tidak kenal dia. Kenapa harus menyakitinya? Kinsang, aku tahu kita punya beberapa ketidaknyamanan. Pak Fu sudah mengirimku ke Departemen Administrasi karena dirimu. Tolonglah. Jangan lagi menusuk dari belakang. Jangan terus menginjakku. Aku selalu mengira Pak Fu adalah orang yang pintar. Ternyata kamu sedih karena masalah kecantikan. Aku dan Kinsang tidak ada apa-apa, jangan dengarkan. Tapi apa yang saya katakan adalah fakta. Diam. Saya tidak peduli dengan hubungan kalian. Karena wakil direktur sudah mengatakan ingin memberikan penjelasan. Tolong jangan terlalu mementingkan kepentingan pribadi. Saya tahu bagaimana menemukan pelaku yang melukai Lele. Saya tahu bagaimana menemukan pelaku yang melukai Lele. Lele kepada orang yang telah melukai kami. Apakah kita tidak bisa membiarkan dia bebas begitu saja? Mau ngapain? Jauhkan diri dari leleku. Lele, kakak baru saja mengajarkanmu bermain Angry Birds, kan? Siapa yang jahat dan menyakitimu? Kita akan pakai bola ini untuk membidiknya. Lalu kita pukul dia. Ternyata penjahat besar itu kamu yang menyakiti leleku. Saya tidak punya kakak ipar. Saya benar-benar tidak pernah menyentuhnya. Dia seorang anak autis. Bagaimana kalian bisa percaya? Bukankah kamu tidak kenal Lele?
Bagaimana kamu tahu dia autis? Saya. Lele tidak ada urusan denganmu. Mengapa kamu harus menyakitinya? Apa tujuanmu? Apa aku? Karena kakak. Xiaoro, jika semuanya terbongkar, kamu seharusnya tidak akan mengkhianatiku. Benar kan? Karena keluarga Chen selalu bergantung pada keluarga Liu kita. Hidup dengan begitu baik. Bukan? Karena saya membenci Qin Sang. Saya ingin mengusirnya dari perusahaan dengan bantuan Chairman Cheng. Dan kamu hanya untuk menjerat saya. Kamu menyakiti seorang anak. Apakah kamu masih manusia? Keluar dan urus sendiri. Mengenai apakah Cheng Dong akan melanjutkan penyelidikan. Jaga dirimu baik-baik. Saudara ipar. Cepat pergi, keluar. Maaf, Cheng Zong. Saya tidak mengelola karyawan dengan baik. Sehingga menyebabkan Lele terluka. Saya bersedia untuk memberi kompensasi tanpa syarat. Silakan ajukan permintaanmu. Sudahlah, melihat kalian sudah berusaha keras. Untuk membantu saya menemukan pelakunya. Saya tidak akan mempermasalahkanmu. Mengenai proyek itu, saya akan memikirkannya lagi. Pak Chen, hati-hati di jalan. Akhirnya semuanya berjalan tanpa masalah. Qin Sang, ada apa dengan lenganmu? Qin Sang, ada apa dengan lenganmu? Tidak ada apa-apa. Mungkin tadi, saat Cheng Zhou mendorongku. Aku tidak sengaja terantuk. Nanti malam aku akan oleskan sedikit obat anggur, pasti sembuh. Aku ingat. Aku punya obat anggur di sini. Ikut aku sebentar. Terima kasih, Pak Lin. Ditaruh di mana? Kenapa kamu taruh begitu banyak barang di sini? Aku mau taruh di sini. Terima kasih, Pak Lin. Biar aku bersihkan dulu. Pertama-tama, ringkasan rapat saya. Pendapatan perusahaan tahun ini. Lebih baik dengan somedai. Keluar dulu Yang saya maksud adalah baunya terlalu kuat. Maaf ya, Pak Gu. Aku akan keluar sekarang. Kak, aku dipecat. Bagaimana bisa dipecat begitu saja? Kau pasti membuat semuanya berantakan lagi. Sungguh tidak berguna. Bagaimana bisa semua disalahkan padaku? Bukankah itu karena kakak ipar terus melindungi itu? Qin Sang, Kak, kamu harus punya sedikit kesadaran akan bahaya. Kakak ipar sekarang melindunginya seperti harta berharga. Hari ini dia bisa memecatku demi dia. Besok dia bisa menceraikanmu demi dia. Qin Sang, kau tidak membuatku merasa baik. Kau juga jangan berharap merasa baik. Aku ini terlalu baik hati. Hanya bisa mengutukmu agar tumbuh satu. Jika jerawat bulan ini masih nakal, aku akan menulis semua dendamku di buku catatan. Qin Sang, lagi-lagi Qin Sang. Aku tahu dia pasti tidak memiliki niat baik. Dia pasti sudah lama menginginkan posisi istri kaya itu. Aihan, kamu pulang malam ini? Baiklah, aku tunggu di rumah. Nyonya dan Tuan, apakah mereka pulang? Jadi saya beritahu pedagang uang. Agar dia bersiap-siap. Tidak perlu mencari istrinya. Suami saya tidak perlu merepotkannya. Kamu tidak sengaja menunggu saya di sini, kan? Kenapa belum pergi pada jam segini? Wakil Direktur. Tugas yang tidak harus diselesaikan pada hari yang sama. Jangan bekerja lembur. Kalau tidak, orang lain mungkin berpikir saya kejam kepada karyawan. Oh, pulanglah lebih awal. Dan satu lagi. Ingat apa yang saya katakan hari ini. Apa yang? Saya sudah menikah. Apakah dia sedang pamer? Apa yang perlu dipamerkan? Aku kan bukan orang yang gila nikah. Sungguh aneh. Hei, lihat. Ngobrol dengan Tante Cui sampai suasananya hangat. Handphonenya mati. Pinjam handphone MU sebentar ya.
Kamu benar-benar ayahku yang terhormat. Apa ada ayah yang sekejam ini terhadap putrinya? Tidak heran jika sikap wakil direktur hari ini aneh padaku. Direktur Su. Ayahku kemarin meminjam ponselku sebentar. Pesan ini dia yang kirim. Dia salah kirim. Aku bersumpah tidak ada niat buruk sedikit pun terhadap Anda. Sungguh, itu benar. Saya bilang begitu. Dia seharusnya tidak salah paham lagi, kan? Sesuatu di matamu. Beritahu saya siapa saya. Sesuatu di hatiku. Setiap kali kamu dekat. Sesuatu di matamu. Mama, mau apa? Kau gila? Aku sangat sadar sekarang. Suamiku. Aku tidak akan membiarkan wanita itu menyentuhnya lagi. Lalu aku yang akan pergi. Sambil membawa seluruh keluargaku. Semua akan mati bersamamu. Benarkah? Tapi penyakitku sudah hampir sembuh. Dan dengan perlindungan yang ada, tidak apa-apa. Tidak bisa, pertunjukan ini tidak ada masalah. Tapi ibu, malam ini aku belum memberitahu Jin Xiu. Fuyan sudah di dalam mandi. Mandi. Kalau engkau tidak membiarkanku masuk, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepadanya? Ikuti aku. Kenapa kamu di sini? Itu harus ditanyakan pada ibumu. Jangan kira aku mau datang ke tempat setan ini. Kalau kamu benar-benar menggangguku, aku akan senang untuk tidak datang. Apa maksudnya dapat untung tapi berpura-pura? Apakah kamu sedang pamer padaku? Ayo. Aku yang memberi jalan. Kalau bukan karena ibu yang diam-diam memberitahu saya. Saya bahkan tidak tahu kamu melakukan ini. Saya lihat kamu benar-benar tidak punya banyak waktu. Cepat lepaskan piyama kamu dan ganti dengan yang lain. Apa yang kamu katakan? Saya bilang lepaskan piyama kamu. Apa bau ini? Apa? Sepertinya rasa obat tradisional. Saya terluka. Tidak, tidak. Mungkin aku mengganti parfum, kamu tidak suka. Oh, begitu ya. Ada apa? Lengan tertindih. Jangan nyalakan lampu. Sudah lama begitu. Kamu seharusnya sudah terbiasa. Lampu di kamar tidur mati. Tidak mungkin. Baru saja tadi malam masih baik-baik saja. Benar. Lampu mati. Oh ya? Apakah lenganmu masih sakit? Apa lengan ini? Bukankah lengan itu menindihmu semalam? Bukankah lengan itu menindihmu semalam? Oh, kau bicara tentang ini? Sebenarnya, hanya sakit sebentar. Sekarang sudah tidak apa-apa. Benar-benar minta maaf nih. Semalam agak kekanakan. Apakah kamu ketakutan? Tidak apa-apa, semuanya baik. Apa yang terjadi denganmu lagi? Dasar manusia jahat itu. Semalam dia jatuh dan terluka tangannya, tapi tidak bilang apa-apa padaku. Hingga aku hampir memperlihatkan rahasia di depan Tuan Fu. Dia memang berniat jahat. Bahkan dia tidak punya nyali untuk melakukannya. Lagi pula, apa untungnya baginya jika terbongkar kelemahannya? Tentu saja dia ingin naik pangkat dengan menerima pesawat. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang dia incar. Tuan Fu tidak membiarkan pasir masuk ke matanya. Kamu pikir, dia akan menerima seorang wanita licik yang telah menipunya? Kamu benar. Fuyan adalah. Saya pasti tidak akan menerima wanita yang pernah menipunya. HMPH, HMPH, HMPH. Tuan Fu, kopi Anda sudah diletakkan di sana. Apakah lengan Kinsang sudah lebih baik? Oh, sudah banyak berkurang. Terima kasih, Puan Lin, atas perhatianmu. Obatmu memang ampuh.
Ah, betapa baiknya gadis itu. Apa yang kau inginkan? Ferry, kau juga terluka. Cukup bicara, berikan padaku. Ah, tidak. Apakah minuman obat ini umum? Jarang. Tapi botol ini dikirim kembali dari luar negeri khusus oleh paman saya. Harganya sampai ribuan. Kalau soal merek ini, apakah pernah memproduksi parfum dengan aroma yang sama? Mengubah aroma yang tajam seperti parfum ini menjadi parfum. Mereka gila, ya? Atau mereka merasa perusahaan bangkrut terlalu lambat? Jadi, maksudnya tidak ada, kan? Tentu saja tidak. Jangan bilang kalau kamu tidak terluka. Minta aku botol obat ini. Hanya untuk mencium bau menyengatnya. Kamu baik-baik saja? Aku hanya memikirkan kemungkinan yang sangat konyol. Itu adalah fakta. Mungkin fakta. Jangan, jangan mendekat. Hahaha, Gadis nakal, tadi kamu pergi kemana? Aroma apa itu? Apa? Sepertinya baunya seperti ramuan obat. Kamu terluka? Tidak. Mungkin aku cuma mengganti parfum, tidak terbiasa mencium aromanya. Ternyata seperti ini. Ada apa? Lengan tertindih. Jangan nyalakan lampu. Aku nggak terbiasa. Hei, apa mungkin itu faktanya? Tunggu aku selidiki dulu, nanti aku beritahu hasilnya. Kinsang, kamu lebih baik tidak menipuku. Kalau tidak, ah, maaf ya. Apakah aku menyakitimu? Barusan itu aku tidak bisa mengendalikan diri. Tidak apa-apa. Sudah larut malam, mungkin kita harus tidur. Apa yang terjadi dengan bibirmu? Dia menggigitmu? Agak parah ya. Aku akan mengirim orang untuk mengantarmu pulang. Tapi besok kamu harus minta cuti sehari. Jangan pergi ke kantor. Kenapa ada bekas yang begitu jelas di bibirmu? Apa kamu mau mengumumkan ke dunia? Apa yang kamu lakukan dengan pria malam ini? Hahaha. Terlambat, Ibu Wang. Bawa dia keluar, ingat untuk pakai penutup mata. Ibu, kamu bilang. Fuyan, apakah dia sudah terbuai dengan tubuh wanita itu? HMPH, meskipun terbuai, lalu apa? Selama dia ada di matanya. Wanita yang tidur bersamanya setiap malam adalah kamu. Bukankah begitu? Tapi aku sangat jelas dalam hati. Setiap malam tidurnya bukanlah aku. Aku tidak bisa menipu diriku sendiri. Kamu tenang saja. Seperti ini tidak akan berlangsung lama. Apakah kamu punya rencana? Fuyan bukan orang bodoh. Begitu terus, dia pasti akan menyadarinya. Jadi, ibu sudah menyiapkan rencana sejak lama. Hitung-hitung waktu. Sudah saatnya musim panen. Jadi, kamu harus bersabar lagi. Keadaan mendesak saat ini adalah ini. Luka di bibir. Kamu datang sendiri atau ibu datang? Aku datang. Bawa dia pulang sekarang baik. Kamu bagaimana bisa bangun?
Di mana kamu tadi? Aku. Aku ke kamar mandi di sebelah. Di kamar ini tidak ada kamar mandi. Aku tidak mau membangunkanmu. Sayang, sudah larut, tidur saja. Tidurlah sendiri. Aku masih ada yang harus dikerjakan. Ayah. Sang sudah kembali. Kenapa kamu tidak kembali ke dalam untuk tidur? Oh, aku menunggu kamu sampai tertidur, kakak ipar. Kalau begitu, kamu harus ganti pekerjaan. Cari yang baru. Siapa yang begadang? Setiap hari begini sampai pagi. Bos kalian terlalu jahat. Ayah, saya sukarela lembur. Namanya juga karyawan baru. Harus lebih giat agar ada kesempatan promosi dan kenaikan gaji. Iya kan? Tapi kamu begitu sulit. Ayah merasa sakit hati. Saya sehat-sehat saja kok. Satu pukulan bisa membunuh seekor sapi. Hahaha, baiklah. Ayo kembali tidur di rumah. Lihat, matamu sudah tidak bisa terbuka. Kakak. Ada apa dengan bibirmu? Oh. Akhir-akhir ini aku merasa panas. Pasti karena begadang. Besok ayah akan buatkan teh dingin untuk menurunkan panas. Kamu masuk tidur dulu ya. Kenapa mata panda kamu begitu parah? Jangan bilang kalau semalam tidak pulang. Begadang di kantor semalaman. Kinsang belum datang mencari Kinsang ya? Hari ini sepertinya kamu tidak akan bertemu dia. Apa yang terjadi? Dia mengajukan cuti. Pagi tadi dia menelepon saya bilang dia sakit. Sakit. Lalu, apakah kamu tahu di mana dia tinggal? Mengapa kamu bertanya begitu? Menunjukkan sedikit perhatian pada karyawan dan keluarganya. Mengunjungi juga normal kan? Ini normalkah? Pergi. Hai. Benar-benar pergi nih. Xiao Cui. Aku. Bagaimana hasil pertimbanganmu tentang hal yang terakhir ku beritahu? Ada apa? Bagaimana bisa kamu lupa hal yang begitu penting? Itu adalah pengakuan cinta. Hei, pemuda. Selamat siang, Paman. Saya adalah teman kerja Kinsang. Rekan kerja Kinsang. Saya dengar dia sakit. Mengajukan cuti untuk datang dan menjengukmu. Hahaha, rekan kerja si Siang. Silakan masuk dan duduklah. Tidak usah, Paman. Kin si Siang tidak ada di rumah. Oh, saus kedelai di rumah habis. Aku keluar untuk membelinya. Sebenarnya, dia bukan sakit. Hanya terlalu panas karena begadang. Bos kalian itu terlalu kejam hatinya. Setiap hari membuatnya begadang sampai dini hari. Terus-menerus mengeksploitasi dia. Sama sekali tidak manusiawi. Dia bilang begitu kepada Anda. Katakan bahwa perusahaan kami setiap hari memaksa orang lembur sampai tengah malam. Menindasnya berulang kali. Tanpa perlu dia berkata. Saya punya mata, saya melihatnya. Anda begitu percaya padanya. Percaya bahwa dia pulang larut setiap hari karena lembur. Tentu saja. Putri kecil saya. Sejak dia begitu kecil, saya selalu memeluknya. Dia adalah putri kecil yang baik. Oh ya, juga salah saya. Saat itu karakternya terlalu lembut. Yang menyebabkan dia tidak berani melawan. Bosnya yang jahat itu. Terus-menerus memberinya larangan. Menindas. Kau punya filter cinta ayah yang cukup tebal. Maksudmu apa? Tidak ada apa-apa Anak muda, aku percaya padamu. Aku hanya memberitahumu sejauh ini. Kamu tidak akan diam-diam memberitahunya pada bos itu kan? Bagaimana bisa? Aku mendengarnya sendiri. Mengapa perlu melapor? Hei, saat aku melihatmu, kau adalah pemuda yang baik hati. Setelah mendengar bahwa Sang sakit, dia berlari dengan sangat terburu-buru untuk melihatnya. Apakah kamu suka padanya? Paman, ada urusan di perusahaan. Saya pergi dulu. Hei, anak muda. Aduh. Datang langsung. Pergi juga langsung. HMPH. Sungguh pemuda yang tidak sabar.
Qin Sang. Wakil Direktur, kenapa Anda di sini? Bagaimana luka di bibir Anda? Apa yang kau lakukan? Kembalikan padaku. Ceritakan padaku, bagaimana luka di bibirmu itu? Itu bukan luka. Saya merasa panas. Ini adalah cacar air. Benarkah? Saya melihat ini tidak terlihat seperti cacar air. Ini tampak seperti bekas ciuman. Qin Sang menyembunyikannya cukup dalam. Wakil Direktur tidak peduli apakah ini cacar air atau bekas ciuman. Tidak ada hubungannya dengan Anda, bukan? Kamu benar-benar terlalu ikut campur. Ini bukan urusan aku. Zenshan sampai kapan lagi? Kamu masih di sini pura-pura? Aku pura-pura apa? Wakil Direktur, langsung ngomong aja. Aku nggak ngerti teka-teki kamu. Langsung saja, baik. Jadi saya akan langsung berkata. Qin Sang dipecat. Apa katamu? Katakan bahwa kamu dipecat. Besok pergi ke kantor untuk proses pengunduran diri. Kenapa kamu bisa begitu? Kenapa? Karena saya adalah pemilik perusahaan ini. Karena saya tidak suka dengan kehidupan pribadimu yang berantakan. Aku tidak suka denganmu yang hanya mengejar keuntungan. Membohongi dan menipu. Aku tidak suka kamu menjual diri demi uang sedikit. Aku tidak bisa percaya meninggalkan perusahaan dengan orang seperti kamu. Apa? Tidak berkata apa-apa? Aku tebak kamu merasa bersalah. Dalam hatimu, orang seperti ini memang seperti itu. Bukankah begitu? Baik, saya mengerti. Saya akan mengurus pengunduran diri besok. Qin Sang, kamu benar-benar akan pergi? Kenapa tiba-tiba sekali? Memang cukup tiba-tiba. Bodoh sekali kapitalis ini. Dipecat tanpa alasan. Akhirnya jatuh dengan keras. Kenapa tidak berfungsi? Bersin bikin corong. Tersedak air. Aneh sekali. Kenapa mulut sial ini tidak berfungsi padanya? Tadi kamu tidak memandangku? Kamu memecat orang tanpa alasan. Biarkan saja orang itu memandang sedikit. Bukannya juga tidak akan hilang dagingnya. Tanpa alasan yang jelas. Satu orang hanya mementingkan keuntungan. Satu lagi menganggapku seperti badut. Aku tidak melaporkannya ke pengadilan. Sudah cukup berbaik hati. Apa-apaan ini? Qin Sang menganggapmu seperti badut. Ceritakan, apakah kamu tertipu karena fisik atau perasaan? Sepertinya kamu sangat santai ya. Kalau begitu, tolong selidiki sesuatu untukku. Saya tidak ada waktu. Saya sudah tidak ingin tinggal di perusahaan ini. Selamat tinggal. Tidak akan bertemu lagi. Ibu, bibi ini juga sedang mencoba kabur. Apakah dia mungkin juga punya bayi di perutnya? SSSST, jangan bicara sembarangan. Cepat berjalan. Bukannya tidak mungkin. Dokter, ini hasil pemeriksaan saya. Mohon bantu saya lihat. Anda sedang hamil 4 minggu. Semua indikator cukup baik. Bukan kamu yang bilang aku hamil. Bagaimana mungkin? Bukan Anda? Coba lihat lagi apakah ada kesalahan. Saya selalu memakai langkah pengamanan. Tidak mungkin saya hamil. Bahkan jika melakukan tes. Juga tidak bisa 100% melindungi. Masih ada kemungkinan yang sangat kecil terjadi pada bayi ini. Kemungkinan sekecil itu malah menimpaku. Aku terlalu sialkah? Dokter, aku tidak mau bayi ini. Bantulah aku mengatur operasi. Kau yakin tidak mau? Aku tidak bisa membiarkan bayi ini lahir. Bayi, maafkan aku. Jalan ini tidak bisa terus salah, Bu. Lain kali kita bertemu di waktu yang tepat. Kamu. Tidak apa-apa. Kamu cantik sekali. Apakah kamu seorang pangeran? Ada apa? Diam-diam saja. Aku menebak dan kamu jadi canggung. Di dalam hatimu, orang ini seperti ini.
Ah, Wakil Direktur. Saya menemukan sesuatu yang sangat menarik. Mau dengar? Jangan tegang. Kadang-kadang efek anestesi sesekali lebih terasa daripada apapun. Tenang saja. Hampir selesai, mari mulai. Kesombonganmu benar-benar besar, Kisang. Bahkan berani menggugurkan kandunganmu secara diam-diam. Jika tidak ada Wang Ma yang datang ke rumah sakit untuk mengambil obat, tanpa sengaja menemukan laporan ini, kandunganku sungguh-sungguh telah diambil olehmu. Aku menggugurkan kandunganku sendiri. Apa urusanmu? Apakah kau merasa hanya dirimu sendiri? Jika tidak karena aku yang memakainya. Kamu pikir kamu bisa hamil dengan anak ini? Ini kamu yang mengatur semuanya dari belakang. Kenapa kamu melakukan ini? Bukankah ini tidak baik? Lagi pula, aku rasa kamu juga tidak ingin melanjutkannya. Hamil kan jadi alasan yang tepat untuk tidak tidur, bukan? Kebetulan aku juga butuh anak ini. Hasil ini menguntungkan kita berdua, kan? Kamu harus merasa senang. Ngaco. Senang apa? Nenek jahat ini semakin lancang. Terlalu berani. Seperti orang menganggap nyawa main-main. Tak lihat kan, Nona Qin tak bisa bergerak? Kenapa tidak membantu? Jauhkan dirimu dariku. Jangan dekati saya. Kenapa saya, Ceritakan padaku. Tidak, Wakil Direktur. Ibu Anda ini memang luar biasa. Anda hilang di luar negeri. Berita kematian Anda sampai ke dalam negeri. Dia langsung pergi ke bar. Baknya. Ini terlalu mencolok. Terlanjur terjebak jadi sakit. Baknya. Iya. Kamu seharusnya bersyukur saat kalian itu. Dia tidak sampai gila untuk terjun langsung. Kalau tidak, bisa menular sakitnya. Jauh lebih menakutkan daripada memakaikanmu topi hijau. Jadi saya harus berterima kasih karena dia masih mengasihani. Ingin menjaga kehormatan keluarga Liu, kan? Tapi kita harus lihat apakah mereka punya kemampuan itu. Apakah kamu berencana untuk menyerang keluarga Liu? Kalau saya tidak melakukan sesuatu, bukankah saya benar-benar akan jadi bodoh di mata mereka? Ini juga bisa dianggap sebagai akibat dari tindakan mereka sendiri. Dengan pernikahan kalian yang kaya. Sebenarnya sudah bisa dibilang mereka menganggap tinggi putri mereka. Memberi kamu masalah itu sudah cukup. Ternyata masih melakukan apa yang disebut Li Dai Tao Jiang. Mengharapkan suami sambil menipu. Sungguh memperlakukanmu seperti anak monyet. Tapi Kinsang, kamu berencana bagaimana untuk menanganinya? Kenapa menyebut namanya? Dia bukan sudah dipecat? Tapi menurutku dia tidak seharusnya dihukum mati. Setelah semua, situasi ayahnya saat itu. Dia juga tidak punya pilihan lain. Apa maksudmu? Kamu tidak tahu? Ayahnya memiliki masalah jantung. Dan dia tidak mampu membayar biaya operasi. Selalu menghadapi bahaya terhadap nyawa. Ibu dan anak perempuan Liu memanfaatkan hal ini. Menggunakan biaya operasi untuk menariknya masuk ke dalam permainan. Lalu kemudian mengancamnya dengan tubuh ayahnya. Lanjutkan di bagian berikutnya. Kamu tahu sendiri. Bahkan jika hal itu dilakukan karena terpaksa. Mereka tetap datang ke depanku setiap hari siang. Bermain bodoh dan tidak tahu. Menipuku sampai pusing juga terpaksa. Apakah ada kemungkinan? Dia benar-benar bodoh dan tidak tahu? Jangan katakan lagi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hanya memanfaatkan sedikit trik. Agar sopir yang menjemputnya setiap hari mengatakan yang sebenarnya. Katanya setiap kali dia pergi ke rumahmu. Semua orang memakai penutup mata. Jadi dia seharusnya belum tahu. Kamu adalah orang yang membuatnya terkenal dalam semalam. Mengapa kamu di sini? Lingkungannya bagus. Sangat cocok untuk menjaga kehamilanmu. Untuk beberapa bulan ke depan. Kamu bisa tinggal di sini dan menjaga kehamilanmu dengan tenang. Aku akan mengirim orang untuk merawatmu. Kataku pada anakmu, aku tidak mau. Kau ingin mengekangku? Hah? Jika kau benar-benar tenang dan menjaga kehamilanmu. Setelah anak itu lahir, kau pasti akan dilepaskan. Jika kau terus saja tidak tahu baik buruk. Kinsang, kau juga tidak mau ayahmu tahu. Kau rela menjual dirimu untuknya. Bahkan perutnya juga membesar. Sepertinya suasana hati kamu akhir-akhir ini cukup baik.
Bibi Mama sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah. Kamu pikir dia bosan dengan tubuh wanita itu? HMPH. Suami kamu sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah. Sebagai istri, apa yang membuatmu bahagia? Kalau dia bosan, dia bisa saja mencari yang baru di luar kapan saja. Mau cerai lagi hanya demi yang baru segar. Kalau dia tidak pulang, apa daya saya? Beruntunglah saya memiliki kebijaksanaan dini. Anak. Anak adalah tali terpenting yang mengikat pernikahan dan keluarga. Anak, bukankah kamu tahu? Saat ini tubuh saya sama sekali tidak cocok untuk hamil. Tidak perlu kamu hamil. Emosionalnya sudah hamil. Apa? Kau bilang perempuan brengsek itu hamil? Tahu saja dia orang yang licik. Oh, ternyata dia menunggu aku di sini. Lihat saja aku tidak akan menguliti dia. Berhenti. Kau tidak bilang Fu yang sudah mulai bosan? Sekarang dia hamil, bukankah itu tepat untuk tidur? Apakah seseorang telah memberikan bantal? Selama ada anak dari keluarga Fu, HM. Posisi Anda sebagai Nyonya Fu tidak akan tergoyahkan. Anda ingin saya membesarkan anak Kinsang? Dia berhak apa? Saya akan pergi untuk menggugurkan anak dalam perutnya sekarang juga. Bukankah Anda selalu membenci kedekatan Fuyan dan dia? Dia hamil, HM. Fuyan tidak perlu tidur dengannya lagi. Kan ini tidak buruk? Nyonya dan Tuan sudah kembali. Apa? Cepat telepon Kinsang dan panggil dia ke sini. Tunggu. Hampir saja saya lupa. Sekarang saya sedang mengandung. Ayane, kamu sudah kembali. Sebenarnya, kalau kamu ingin bertemu Kinsang, caranya sangat sederhana. Begitu kamu pulang ke rumah, mereka, ibu dan putrinya, pasti akan mengantarnya ke tempat tidurmu. Kapan aku pernah bilang ingin bertemu dia? Aku mau mandi dulu. Tunggu sebentar, Ayane. Aku punya kabar baik untukmu. Ada apa? Saya hamil. Kamu bilang apa? Saya bilang saya hamil. Saya mengandung anakmu. Bayi kita. Kenapa kamu terlihat tidak terlalu senang? Senang. Aku sangat senang. Benarkah? Aku ingat ada sedikit urusan di perusahaanku. Aku harus pergi. Kembali hanya untuk melakukan hal seperti itu? Dengar-dengar aku hamil. Tidak ingin tinggal lebih dari 1 detik dengan pria brengsek itu. Sudahkah kamu menemukan di mana wanita jahat itu ditahan? Nyonya, apakah Anda benar-benar ingin? Anda baru saja bilang kepada suami bahwa Anda hamil? Siapa yang bisa memastikan bahwa anaknya berhasil dikandung? Dan pasti akan sukses? Anak dari suami saya yang akan melahirkan. Pelacur itu, dia pun pantas bicara. Dia sekarang sebenarnya di mana? Saya hamil. Aku hamil anakmu. Kinsang, apa kamu hamil? Sao Sao, di mana kamu? Sao Sao, paman. Kamu yang itu, kan? Aku Fuyan, rekan kerja Susang. Oh, ingat kau. Fuyan, kau terakhir kali lihat sasa rumahku nggak? Ada apa ini? Sasa rumahku hilang nih. Makan. Aku nggak lapar, tapi makan dulu. Kalau anakmu di perut kelaparan nanti, kau nggak akan mampu membayarnya dengan nyawamu. Makan sekarang. Ini benar-benar sial. Diturunkan oleh pangeran mahkota dan diberi orang yang tidak boleh dilihat. Sudah 5 hari. Tak bisa lagi, aku harus segera cari cara untuk pergi. Nona, kenapa kamu datang ke sini? Ternyata di sini. Biasanya di depan. Halo semuanya. Semoga kalian menikmati filmnya. Semoga kalian memiliki hari yang baik. Terima kasih semuanya. Aku berpura-pura jadi gadis kecil yang tidak peduli dunia. Masih saja diam-diam mengandung anakku. Kamu berniat melahirkan anak itu untuk mendapatkan posisi yang lebih baik, kan? Anak ini datang dari mana? Masih harus bertanya kepada ibumu dan ibuku. Kamu ini anak durhaka. Gimana kamu bisa hamil? Aku sudah tidak peduli lagi. Sebab dia akan segera menghilang dari dunia ini.
Apa maksudmu? Bukankah tidak ada gunanya berdebat dengan seorang mayat? Broly, apa yang ingin kau lakukan? Datanglah, jangan datang. Ayo. Nyonya muda, adakah kau baik-baik saja? Apakah kau sengaja? Nyonya muda, sungguh bukan maksudku untuk sengaja. Aku juga tidak tahu kenapa aku tiba-tiba jatuh. Padahal aku baik-baik saja. Pasti dia, Nona. Barusan dia terus teriak jatuh. Pasti dia yang mengutukku. Kamu berani mengutuk? Bunuh dia untukku. Kamu mau ngapain? Cepat, cepat kejar. Kugou, kenapa kamu di sini? Aku mengikuti Liu Yue ke sini. Tunggu sebentar. Apa yang baru saja kamu panggil aku? Tunggu sebentar. Apa yang baru saja kamu panggil aku? Aku salah ucap tadi, ya? Tidak, ya. Kamu sudah memecatku. Kamu bukan bosku lagi. Lalu, kenapa aku harus sopan padamu? Kamu mau kemana? Lepaskan wanita gila itu. Nanti dia akan mengejarku. Kalau dia menemukan aku pasti mati. Aduh, cepat lepaskan wanita gila itu. Kamu bilang Liu Yu? Aku lihat kamu masih berani lari kemana. Tanpa make up. Kalian berdua kenal. Tunggu aku. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Jangan lupa sekarang ini bukan lagi milikmu. Apa? Tadi dia maksudnya apa? Sedang menghibur anak kecil ya? Saudara kedua, maksudmu apa? Mengapa baru saja berbicara dengan nada yang lembut kepadanya? Mengapa kamu melindunginya? Apa kamu sudah jatuh cinta pada si rubah itu? Apa kamu sudah selesai? Apa? Jika sudah selesai, mungkin kita bisa bertemu dengan seorang teman lama. Lama tak bertemu. Kamu merindukanku? Bagaimana bisa lupa dengan mantan kekasih yang dulu bersenang-senang? Ayuan, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Sama sekali tidak kenal orang ini. Kamu sangat kejam. Jelas-jelas pernah berada di pelukanku. Kau begitu lembut padaku. Bahkan bilang suka aku yang jahat. Kau diam. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Siapa yang bilang? Siapa yang membuatmu menuduhku? Aku mengakui aku diancam oleh wakil direktur. Tapi semua yang kukatakan adalah benar. Saya juga sangat jelas di hati. Bukan begitu? Ayan, jangan percaya apa yang dia katakan. Dia pasti punya niat tersembunyi. Dia ingin menyakitiku. Kalau begitu, apakah foto-foto ini juga diedit orang lain? Aing, aku salah. Aku hanya dengar kabar tentang kehilanganmu. Mengira kamu sudah. Aku benar-benar tidak tahu lagi harus meluapkan rasa sakitku kemana. Makanya aku hilaf dan melakukan kesalahan. Aing, yang paling aku cintai adalah kamu. Maafkan aku sekali saja, ya? Mengganti yang mati dengan yang hidup, kamu biarkan Qin Sang menggantikanmu. Menipuku, mempermainkanku, menganggapku seperti monyet. Apakah itu karena kamu mencintai aku? Semua ini adalah desakan ibuku. Semua ini adalah dia yang memaksaku. Bagaimana mungkin aku bisa menyerahkanmu kepada wanita lain? Tahu tidak? Setiap kali aku mendengar suara kamu di dalam rumah, kamu tahu betapa aku menyesal di dalam hati. Betapa sakitnya? Jika aku menyesal, jadi tidak akan menggunakan kehamilan palsu untuk terus menipuku. Aku terpaksa melakukan ini. Benar. Kau terpaksa. Kau paling tidak bersalah, Liu Yu. Dengarkan ini. Apakah kau percaya pada kata-katamu sendiri? Aku sudah siap untuk bercerai. Fuyan, apakah dia mulai suka sama wanita bajingan itu? Dia bilang aku tidak setia padamu. Lalu kamu? Bukannya kamu juga mulai suka wanita lain? Kamu selingkuh secara fisik dan mental. Kamu lebih buruk dariku. Aku akan berselingkuh. Semua karena kamu mengantarkannya ke tempat tidurku. Aku tak bisa mendapatkanmu. Dia juga tidak akan mendapatkannya. Berani-beraninya dia bersaing denganku untuk posisi istri kaya ini. Qin Sang, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi.
Apa yang kamu bicarakan? Apa sebenarnya hubungan mereka berdua? Aku pergi dulu. Kamu mau kemana? Tentu saja pulang ke rumah. Aku sudah 5 hari tidak pulang. Ayah pasti khawatir banget. Sudahlah, aku antar kamu pulang dulu. Tidak mau. Kamu tidak boleh lagi bilang kata itu. Kalau begitu, duduk saja di mobil. Masuk dulu, aku tunggu di sini. Nanti ada yang mau kubicarakan denganmu. Ayah, Sasha, ayah. Aku merindukanmu, ayah. Oh ya, Sang-sang. Kemana saja kamu beberapa hari ini? Ayah mencari-cari kamu kemana-mana. Aku sudah melaporkan ke polisi. Tapi mereka juga tidak bisa menemukanmu. Pak, jangan katakan lagi, ini. Beberapa hari. Aku dikurung oleh seorang nenek yang jahat. Anaknya yang gila itu bahkan mau membunuhku. Dengan tongkat listrik sepanjang itu. Kalau bukan karena putrimu, aku pasti sudah mati karena kecerdikanku. Tidak ada hukum. Ayo, kita lapor polisi. Ayah, jangan pergi dulu. Mereka punya kekuasaan dan kekuatan. Dan mereka juga sangat gila. Kita tidak mampu melawan. Kalau mereka membalas, kita tidak mampu menanggungnya. Ayah. Bukankah kamu ingin pergi ke desa nenek untuk memetik pisang? Kalau begitu, mari kita pergi ke desa bermain beberapa hari. Ayo Sasa, kenapa kamu begitu pengecut? Ayah, ini bukan pengecut. Ini namanya anjing. Anjing tidak memalukan. Hilang nyawa memang yang memalukan. Hehehe. Apakah wakil direktur akan melanjutkan akuisisi terhadap Liu Xi? Lanjutkan, aku ingin Liu Jia bangkrut dalam 1 bulan. Jadi, pneumonia yang menyelamatkanmu ya? Bisa dibilang begitu, jika bukan karena dia muncul tepat waktu. Aku mungkin sudah ditangkap lagi oleh wanita gila itu. Kakak ipar. Aku rasa pemuda dari Avengers itu cukup bagus. Dia tampan sekali. Kakinya juga panjang banget. Sikapnya cukup baik. Mbak mau mempertimbangkan dia tidak? Aku tidak mau, dia sudah menikah loh. Lagi pula meskipun dia belum menikah. Aku juga tidak tertarik padanya. Bos kapitalis yang moodnya sering berubah. Aku bukan orang yang suka disakiti. Tidak mau menanggung akibat sendiri. Dia sudah menikah. Iya, seluruh perusahaan tahu. Sungguh disayangkan sekali. Bagaimana dia bisa menikah? Tak ada yang disayangkan, kan? Nanti, aku akan carikan menantu yang lebih baik untukmu. Bagaimana dengan 8 otot perut di atas 185? Kita semua akan kembali ke desa untuk memetik pisang. Apa itu menantu yang berkualitas? Orang itu pergi begitu saja. Meskipun dia belum menikah, dia juga tidak tertarik padanya. Dia juga tidak tertarik padanya. Dia juga tidak tertarik padanya. Aku bahkan belum membencinya. Kenapa dia harus membenciku? Apakah aku benar-benar seburuk itu? Silakan masuk. Wakil direktur. Kenapa kamu datang? Ayahku bilang kamu telah menyelamatkan nyawaku. Buatku merasa berutang budi. Saya datang untuk membalas kebaikanmu. Oh, kamu tidak tahu bahwa membawa keranjang buah itu seperti menyakitkan orang yang sakit. Ada juga pernyataan seperti itu? Ya. Wah, memiliki sesuatu untuk dimakan sudah cukup baik. Jangan terlalu memperhatikan hal-hal kecil. Bukan hanya pasien yang bisa makan buah, loh. Baiklah, terima kasih. Saya juga sudah mendaftar. Aku akan pergi duluan. Mengapa? Hanya begitu saja pergi. Lalu kamu mau apa lagi? Oh iya. Kamu dan wanita gila hari itu apa hubungannya? Mengapa bertanya soal itu? Kalau tidak mau bicara, ya sudah. Kehormatan. Kamu ngapain? Bukankah kamu ingin tahu? Tadi aku mencium kamu, tidak merasa akrab? Kamu itu. Sekarang sudah paham.
Oh, aku angkat telepon sebentar. Tunggu ya. Apa maksudnya? Maksudnya dia adalah pria malam hari. Tanpa kata-kata dia adalah pria malam hari. Dia sedang bercanda denganku, kan? Tapi, perasaan tadi benar-benar sangat akrab. Tunggu sebentar. Dia meminta aku menunggu di sini. Kenapa? Jangan-jangan dia mau menagih hutang padaku. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Karena dia telah menipuku. Dia harus siap menanggung konsekuensinya. Bukan hanya dia seorang. Seluruh keluarganya juga. Ternyata dia memang mau menagih hutang padaku. Keji, satu orang berbuat, satu orang yang menanggung. Kenapa keluarga saya pun dihitung? Tanpa belas kasihan dan setia. Pria anjing yang sombong setelah puas langsung berubah sikap. Di mana hati? Dia tadi baru saja pergi. Pergi lebih cepat dari kelinci. Seperti ada api membakar pantatnya. Apa ada apa-apa mendadak di rumah? Kakak ipar. Kita benar-benar harus pergi. Ya. Bibi Xiao Cui baru saja setuju untuk menjadi pasangan dansaku. Ayahku yang terkasih. Kalau tidak pergi, nyawa kita akan hilang. Masih bicara tentang pasangan dansa. Ayah, aku dengar dari Bibi. Para nenek yang menari di alun-alun di desa mereka. Setiap orang punya kulit halus dan tubuh langsing. Sangat cantik banget. Aku mau bilang ke kamu. Kalau mereka menari, sangat anggun dan lemah lembut. Benar banget, gak bohong. Kenapa aku mau bohongin kamu? Ayo cepat pergi. Cepat pergi. Halo, pengguna yang Anda hubungi sementara. Pemuda, apakah Anda mencari Laukin dan mereka? Kakak, saya mencari Kinsang dan mereka. Apakah mereka keluar? Bukan keluar. Mereka pergi tadi siang. Ayah dan anak perempuan mereka berdua naik traktor dengan banyak barang. Selama saya keluar, semuanya berjalan lancar di perusahaan? Semuanya berjalan lancar jika. Apa yang dilakukan? Liu Yu datang ke kantor secara berkala dan menjadi gila. Mencari kamu. Jika ada berikutnya, langsung lempar dia keluar. Bilang pada satpam untuk tidak membiarkan dia mendekati lift. Oke, aku mengerti. Ada kabar tentang Kinsang? Belum ada. Sudah setahun berlalu. Bahkan tidak bisa menemukan satu orang pun. Bos, negara kita sangat besar. Lagi pula, dia sengaja menghindar darimu. Kalau begitu, semakin sulit untuk mencarinya. Dia bukan menghindar dariku. Itu adalah untuk menghindari ibu dan putri Liu. Ini juga kesalahan saya. Saya seharusnya memberitahunya lebih awal. Ibu dan putri Liu tidak lagi bisa mengancamnya. Apa dia hanya menghindari ibu dan putri Liu? Profesor. Tidak ada apa-apa, saya hanya ingin mengatakan. Nenek itu pergi ke pertunjukan lagi hari ini. Aku pergi memilih istri. Hehe. Yoh. Sudahlah, biarkan dia bersenang-senang. Kau pergi dengarkan langsung. Jangan benar-benar bawa wanita-wanita ini pulang ke rumah. Ya. Baik-baik saja. Pak, Niu Niu sudah tidur di dalam. Aku pergi untuk wawancara sekarang. Ingat untuk memberinya susu ya. Baik, cepat pergi. Jangan sampai terlambat. Lokasi proyek ada di sini. Bayar. Memang di bawah bunga persik tidak ada tempat yang dicari. Didapat tanpa usaha sama sekali. Ayo ke sini. Anda Kinsang, kan? Oh, saya iya. Kamu datang untuk wawancara, kan? Ayo, waktunya hampir habis. Ikuti saya. Oh. Halo. Ini cantik sekali. Gadis ini namanya siapa? Apakah semua pewawancara sekarang begitu ramah? Nama saya Kinsang. Kinsang Lil Vivi. Nama yang bagus.
Tahun ini berapa usia? Sudah 24 tahun. Itu sedikit muda. Tapi tidak masalah. Namanya juga laki-laki. Kalau umur berapa yang lebih menyakitimu? Sang-sang, cucuku meskipun umurmu lebih 45 tahun darinya. Tapi dia cukup tampan. Dan yang penting kemampuan menghasilkan uangnya. Gaga? Ya. Haha, nenek. Apakah ada salah paham antara kita? Ini kan tempat wawancara, kan? Ini adalah tempat wawancara. Saya sedang mewawancara calon cucu perempuan saya. Nenek, saya datang untuk melamar pekerjaan. Mungkin saya salah jalan. Saya minta maaf, saya harus pergi dulu. Tunggu. Sang-sang, nenek sungguh sangat menyukaimu. Bagaimana kalau kita pertimbangkan cucuku? Nenek, saya sementara tidak berencana mencari pasangan. Lagi pula, saya masih punya seorang putri. Sudah menikah, itu pas. Cucuku, ya. Kalau sudah bercerai dan punya seorang putri, itu lebih baik lagi. Ini kan jadi bonus. Seorang cicit yang lembut dan manis, bukan? Oh nenek. Aku tetap pergi mencari kerja. Aku pergi ya. Dadah, ayo. Silakan masuk. Lihat kamu mau kemana lagi. Deputy Research. Kamu lupa namaku. Bagaimana bisa? Saya mau bilang, Anda di sini. Menurut Anda bagaimana? Saya tahu dari mana. Tahun ini kemana saja? Hanya pulang ke desa untuk memetik pisang. Pulang ke desa untuk memetik pisang. Anda kelahiran tahun monyet. Saya pikir kenapa bisa menjelajahi seluruh kota. Tidak ada yang menemukanmu. Ternyata kamu bersembunyi di desa. Menghampiri seluruh kota hanya untuk menghitung kesalahan saya. Orang ini terlalu cemburu ya. Wakil Direktur, saya tahu saya salah. Saya seharusnya tidak menipu Anda demi uang. Tapi saya juga sudah mendapatkan hukuman. Saya sudah menjadi pengangguran selama setahun penuh. Lihatlah saya dalam keadaan yang sangat buruk ini. Orang besar seperti Anda harusnya bisa mengampuni. Tolong jangan terus mengingatkan saya, oke? Apakah Anda pikir saya datang mencari Anda hanya untuk membicarakan hal-hal lama? Kalau tidak, tentu saja untuk bercerita tentang masa lalu. Wakil Direktur, saya telah menipu Anda dan itu salah saya. Tapi katakanlah situasinya saat itu gelap gulita. Saya juga tidak tahu. Itu Anda. Lagi pula siapa yang diuntungkan masih belum pasti. Setiap kali pinggang saya sakit sekali. Saya tidak berniat mempermasalahkan ini dengan Anda. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Serius. Tapi apa? Anak kita mana? Apa anak? Deputi, mengapa saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan? Jangan berpura-pura. Nyonya Liu dan putrinya sudah mengaku semua. 1 tahun lalu mereka menahanmu. Karena kamu hamil. Baiklah, aku akui aku memang hamil. Tapi saya sudah menggugurkan anak itu. Kamu serius? Tentu saja serius. Bagaimana bisa? Kenapa tidak bisa? Saya masih harus wawancara. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Kamu. Anak sudah hilang ya sudah. Tapi kamu harus ganti rugi 1 lagi. Tapi tidak perlu terburu-buru. Ayo pergi wawancara. Aku akan membawamu bertemu HR perusahaan ini. Tunggu dulu, maksudmu anak sudah hilang ya sudah? Aku masih harus ganti rugi 1 lagi. Apa ini logika yang aneh? Karena kamu yang mengambil pertama kalinya dariku. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Seperti orang lain juga bukan pertama kalinya. Itu berarti kita berdua saling. Apa ini alasan yang aneh? Tidak, aku tidak setuju. Kenapa aku tidak setuju? Karena aku tidak tertarik dengan pria yang sudah menikah. Saya sudah bercerai. Jadi, saya tidak tertarik pada pria yang sudah menikah lagi, oke? Saya tidak akan bicara dengan Anda. Saya harus bertemu HR. Jangan ikuti saya. Ikuti dia tapi jangan sampai dia tahu. Ikuti dia. Pak baik. Sang sudah kembali.
Bagaimana dengan wawancaranya? Rasanya cukup bagus. Tunggu saja pemberitahuan terakhir. Ibu Niu Niu sudah kembali. Kamu kangen ibu nggak? Tunggu ibu ganti baju dulu. Lalu cuci tangan, baru bisa peluk kamu, ya? Hei Fuyan. Kenapa kamu datang? Selamat pagi, Paman. Haha. Kenapa pemuda ini masuk tanpa memberi salam? Setahun tidak bertemu. Sangat tidak sopan. Kamu ngapain? Apakah anaknya sudah digugurkan? Iya, sudah digugurkan. Ini anak dari keluarga kerabat kami. Jangan salah paham. Ayah, kamu bilang benar, kan? Benar. Ini anak dari Tante Sangsang. Kamu dengar, kan? Kamu pikir aku percaya? Lakukan uji paternitas. Tidak, uji paternitas tidak bisa. Paman, kamu belum tahu. Sebenarnya kami, Kinsang, tutup mulutmu. Biarkan aku keluar sebentar. Anak itu adalah anak keluarga bibi saya. Dia tidak punya waktu beberapa hari ini, jadi dia menitipkannya kepada saya. Laki-laki atau perempuan? Perempuan Mereka bilang putri itu mirip dengan ayahnya. Saya pikir mengapa terlihat begitu familiar. HMPH, omong kosong. Nununu jelas-jelas lebih mirip dengan saya. Kamu mengakui bahwa dia anakmu. Suyan, sebenarnya kamu mau apa? Aku peringatkan kamu ya. Niu Niu adalah anak yang aku lahirkan dengan susah payah. Aku mengalami kesulitan saat melahirkannya. Kalau kamu berani merebutnya dariku, aku akan berjuang sampai mati agar kamu tidak berhasil. Sesuatu di matamu. Bagaimana kamu bisa memanipulasi aku? Meski kamu memiliki kekuasaan dan pengaruh. Meski kamu tampan. Meski kamu memiliki kaki yang panjang. Apa? Pedang terbuka mudah dihindari. Tapi anak panah tersembunyi sulit untuk diwaspadai. Anjing yang terpojok pun bisa melompat pagar. Aku bisa mencapai lututmu kalau aku melompat. Kamu apa sih? Pasti sangat menyakitkan ketika kamu kesakitan saat melahirkan. Maaf. Saat itu aku tidak berada di sampingmu. Jangan pikir dengan kebijakan lembut. Aku akan luluh hatinya. Bodoh kau, laki-laki licik. Aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Lalu, apa yang ada di pikiranku? Tentu saja, kamu ingin merebut Niu Niu dariku. Kalian berdua, aku tidak punya apa-apa. Kamu juga jangan berharap akan bahagia. Tuan Fu, bagaimana kabarmu? Ambulans segera datang. Kamu harus bertahan ya. Aku sudah tidak tahan lagi. Jangan ucapkan kata-kata sial seperti itu. Tuan Fu. Terima, kakak. Aku sangat menyesal. Tidak bisa bertemu putri. Aku belum sempat memeluknya dengan baik. Cium dia dengan baik-baik. Aku punya banyak hal yang belum kuberitahu padamu. Ada sesuatu yang ingin kuingatkan kepadamu, King King. Jangan bicara lagi. King King, aku tahu. Mungkin kamu merasa aku menolakmu karena alasan tertentu. Tapi bukan itu. Semua ini terjadi karena aku menyukaimu. Apakah kamu percaya pada King Sangku? Percaya. Aku percaya padamu. Berikan aku satu kesempatan untuk melindungimu dengan baik. Mencintaimu dengan sepenuh hati. Kali ini aku mau. Aku bersedia. Serius? Benar-benar. Sepanjang hidup ini aku bersedia. Fuyan, kau bohong padaku. Meskipun belum sampai mati. Tapi luka di pedang ini. Benar-benar ada, sungguh ada. Kalau kau jatuh begitu, luka itu sepertinya semakin parah. Aku akan membantumu bangkit. Pria terhormat menepati janji. Kau sudah berjanji. Aku tidak bisa ingkar janji lagi. Aku adalah wanita, bukan pria terhormat. Jadi, apakah kau tidak merasakan sedikit pun ketertarikan padaku? Sayang sekali kau masih seorang bos besar.
Mengapa begitu pusing dengan cinta? Di saat seperti ini masih memikirkan hal-hal seperti itu. Tidak ada yang bisa dilakukan, siapa suruh biasanya hatimu lebih keras dari baja. Aku hanya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kesedihanku. Untuk mendapatkan simpatimu. Seringkali licik. Apakah kau bersedia memberikan peluang untuk mengejarmu kepada pria licik seperti aku? Peluang sekali saja. It depends on your performance. Pengingat yang lembut. Aku ini orang yang sulit untuk dikejar loh. Sialnya, aku ini suka tantangan yang sulit. Nununu, aku adalah buyutmu. Sayang, kamu lucu sekali. Mengapa kamu bisa seimut ini? Kamu adalah bayi paling imut di dunia ini. Bocah nakal. Sudah punya anak perempuan juga tidak bilang sama saya. Kamu tahu tahun ini. Saya sudah mengadakan berapa banyak audisi untuk menantu? Sudah bilang tidak perlu kamu urus. Kamu masih saja bicara sendiri. Kamu sudahlah. Demi Sangsang dan Niu-Niu. Males berdebat denganmu. Tak heran waktu terakhir bertemu Sangsang begitu akrab. Tak disangka dia adalah ibu Niu-Niu. Itulah yang namanya takdir. Aduh, dia bahkan bisa tersenyum. Sayangku. Kekasihku. Kamu juga tidak merasa geli? Biar kau urus, bocah bau. Aku sudah punya cicit, istriku. Hidupku sudah sempurna. Tidak seperti kamu, mengejar istri saja sudah lama tapi belum berhasil. Tinggi begini juga sia-sia. Nenek bawa bayi jalan-jalan sebentar. Susui. Susunya keluar. Kamu melihat nenek itu seperti tikus yang melihat kucing. Nenek juga tidak seberapa menakutkan, kan? Aih, tidak menakutkan. Hanya saja setiap kali terlalu antusias. Tidak bisa menahan. Sebelum nenekmu kembali, aku harus segera pergi. Kau ngapain? Nenek baru saja bilang aku tidak berguna. Dia bilang aku tidak bisa mengejarmu. Jadi kamu berniat untuk menyerah? Tidak. Aku berniat untuk memberikan kejutan. Nonakin, kartu hitam ini bisa kau gunakan sesuka hati. Tidak ada batasan saldo. Yang mulia ini yang mengurusnya untuk Anda. Nyonya muda, ini adalah kunci mobil Rolls-Royce, Porsche, dan Bentley. Dan juga Ferrari. Mohon simpan dengan baik. Nyonya Qin, properti ini termasuk villa di Nanyun Houting. Apartemen besar di dalam 3 cincin. Dan juga resor di Yongcheng. Semuanya sudah diselesaikan proses perpindahannya. Sekarang semua sudah menjadi aset Anda. Silakan pahami dan simpan baik-baik. Tunggu, maksudmu apa ini? Saya melihat orang lain mengejar gadis biasanya membeli bunga. Membeli kembang api atau semacamnya. Sama sekali tidak berguna. Saya hanya berpikir untuk memberikan sesuatu yang berguna. Apakah Anda suka? Ini bukan masalah suka atau tidak suka. Kalau tidak suka, saya pikir apalagi yang bisa diberikan. Oh, benar, ada saham perusahaan juga. Jangan bicara lagi. Saya hanya seorang manusia biasa. Jantung yang lemah tidak bisa menahan kebusukan uang. Jadilah wanitaku. Tidak perlu memikirkan kemewahan uang. Beli apa saja yang kamu mau. Makan apa saja yang kamu mau. Nikmati apa saja yang kamu mau. Jadi, apakah kamu mau berjanji padaku? Aku melihat pesawat. Aku akan pikirkan lagi. Terima kasih telah menonton film saya. Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah ini. Agar kami dapat meningkatkannya lebih lanjut. Untuk melayani Anda dengan lebih baik. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton.